Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan satu kesempatan dengan topik yang terkait dengan PCOS, sebuah kasus yang sering kita dapati paling mudah untuk mendiagnosis, tetapi untuk pengobatannya banyak hal-hal yang seringkali membuat kita ini putus asa. Saya pikir untuk slide yang pertama, sudah banyak yang mengetahui apa yang disebut dengan sindroma ovarium polikistik, sebuah kasus yang ditandai dengan pembesaran dari ovarium, ditandai dengan hiperandrogen, dan adanya oligoovulasi atau anovulasi yang ditandai dengan oligomenore atau amenore. Prevalensinya 1 di antara 10 wanita. Namun demikian dari beberapa kasus menunjukkan prevalensi yang lebih tinggi oleh karena peran dari sindroma ovarium polikistik ini diinisiasi oleh karena resistensi insulin. Kita mengetahui bersama bahwa pola hidup masyarakat modern dengan sedentary lifestyle sehingga angka kecenderungan untuk terjadinya resistensi insulin, diabetes mellitus tipe 2 juga semakin meningkat. Bentuk antara sebelum menjadi diabetes itulah sindroma ovarium polikistik pada wanita. Karena 50-80% di antaranya adalah obesitas. Jadi di sini nanti kita akan juga membahas bagaimana patofisiologi yang terkait dengan sindroma ovarium polikistik yang slim maupun yang obesitas dan termasuk bagaimana tata cara penanganannya. Sekedar mengingat bahwa diagnosis sindroma ovarium polikistik diinisiasi pada tahun 1990 oleh National Institute of Health. Di sini mirip dengan yang Androgen Access Society 2006. Miripnya hiperandrogen itu merupakan suatu prasyarat untuk mendiagnosis dari sindroma ovarium polikistik. Ini berbeda dengan kriteria Rotterdam 2003. Kasus PCOS mungkin bisa ditegakkan tanpa adanya hiperandrogen. 2 dari 3 hiperandrogen, PCO, dan yang terakhir adalah oligoovulasi, anovulasi. Kalau pas yang kedua itu adalah oligoovulasi atau anovulasi, kemudian gambaran hiperandrogen tidak ada, tetapi adanya PCO, maka kita bisa juga menegakkan kasus tersebut PCOS. Jadi ini yang mendasari perbedaan dari 3 kriteria diagnosis tersebut. Namun sekarang yang paling sering digunakan itu adalah AMH. Sebab pada gambaran tidak ditemukan PCO, tapi bisa juga gambaran AMH-nya meningkat karena potensi yang ada di sel-sel TK tersebut mampu memproduksi AMH yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang biasa. Itu pada wanita-wanita yang PCOS. Jadi beberapa kasus kalau nanti penata laksanaannya jangan lupa untuk melakukan 2 pemeriksaan, AMH dan LH. Pada kasus-kasus yang slim itu biasanya lebih dominan pada hiperandrogennya dan kadar LH yang tinggi. Nah ini yang nanti penata laksanaannya pada opsi yang pertama bukanlah pemberian insulin sensitive agent, tetapi lebih ke arah hiperandrogennya dan penurunan kadar LH tersebut. Kalau dulu penurunan kadar LH menggunakan combined oral kontrasepsi, tetapi sekarang di beberapa guideline sudah tidak ada pemberian CUC untuk kasus yang mempunyai anak. Tetapi untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah gangguan menstruasi, combined oral kontrasepsi adalah pilihannya. Hal yang juga sering kita temukan adalah saat seorang ibu-ibu mengantar anaknya. Dok, anak saya kok seringkali berdarahnya tidak teratur. Kalau umpamanya lebih dari 2 tahun, ibu tersebut menceritakan bahwa anaknya sudah 2 tahun menarke, kita harus berpikir apakah bukan PCOS. Yang pertama adalah gangguan menstruasi dan ketiga adalah hiperandrogen. Hiperandrogen sangat mudah sekali. Jadi untuk menegakkan diagnosis PCOS, seringkali pasien belum duduk itu kita sudah tahu ini adalah pasien PCOS. Karena obesitasnya, karena ada akantosis nigrikannya, sudah kita bisa tahu bahwa itu adalah resistensi insulin, orangnya gemuk, gangguan perdarahan, dan hiperandrogen.
Jadi untuk yang adult atau mohon maaf yang adolescent PCOS ini kita tidak bisa menggunakan kriteria Rotterdam Androgen Access Society maupun National Institute of Health. Kita ada tersendiri, pokoknya ada dua kriteria tersebut, adanya gangguan menstruasi dan yang kedua adalah hiperandrogen. Kita sudah menunjukkan gangguan PCOS pada adolescent tersebut. Etiologi dan risk factor. Saya tidak akan menjelaskan secara detail karena sebenarnya saya sudah merekam, tetapi ternyata 33 menit. Jadi saya sampaikan saja, nanti mungkin bisa didiskusi yang terkait bagaimana epigenetik, kemudian racun di environment, dan physical dan emotional stress dan diet. Ini merupakan suatu eksternal faktor yang berpengaruh terhadap etiologi dan risk faktor munculnya sindroma ovarium polikistik. Sedangkan yang internal faktor adalah resistensi insulin. Kita sudah tahu banyak tentang resistensi insulin ini, bagaimana bisa berpengaruh terhadap munculnya sindroma ovarium polikistik. Namun nanti kami akan menjelaskan bagaimana untuk yang slim PCOS, apakah resistensi insulin ini akan berpengaruh atau tidak, atau merupakan tahapan berikutnya setelah hiperandrogen terjadi. Kemudian hiperandrogen, inflamasi, dan stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini titik temunya adalah pada inisiasi di pasca reseptor insulin. Kita tahu bahwa proses untuk masuknya gula itu bukanlah insulin mengikat gula kemudian masuk di dalam sel, tapi itu adalah pathway yang diaktifasi sampai terbentuknya glukose transporter 4, terjadinya translokasi ke sel atau membran sel yang akhirnya mengikat gula, akhirnya bisa masuk. Nah, gangguan yang disebabkan oleh karena oxidative stress ini yang mengganggu yang biasanya tirosin sikliknya itu menjadi tironin. Nah, inilah yang titik tangkap oxidative stress berpengaruh. Nah, dari yang faktor internal dan faktor eksternal tadi, kita bisa melihat bahwa siklus munculnya peran dari faktor eksternal dan internal tadi, mulai dari epigenetik yang mempermudah naiknya kadar LH, kemudian juga androgen juga lebih sensitif diproduksi di ovarium, kemudian environmental toksinnya yang zatnya antara lain adalah bisphenol, sudah saya sebutkan tadi, kemudian resistensi insulin, bagaimana terjadinya hiperinsulinemia yang berakibat kepada ovarium, kepada hepar, dan kepada adrenal serta sentral yang akhirnya memproduksi hiperandrogen. Ini adalah patofisiologi yang nanti akan mungkin kita bisa jelaskan kalau waktunya cukup terhadap dari masing-masing faktor internal dan internal berpengaruh sehingga munculnya hiperandrogen dan lain-lain. Hiperinsulin sudah saya sampaikan tadi termasuk juga akantosis nigricans yang paling mudah kita kenali. Kalau ada beberapa gadis-gadis atau adolescent PCOS, dugaan adolescent PCOS, jangan lupa walaupun memakai jilbab untuk minta izin membuka jilbabnya, seringkali kita dapatkan akantosis nigricans kalau pasien-pasien tersebut adalah gemuk. Nah, memahami yang PCOS yang slim dan yang obesitas, ini pada awalnya memang beda. Kalau yang pasien-pasien PCOS yang obes itu pasti akan diawali oleh resistensi insulin. Akhirnya resistensi insulin yang tinggi akan merangsang sel TK memproduksi androgen, mempengaruhi liver untuk menurunkan kadar seks hormon binding globulin, merangsang adrenal untuk memproduksi androgen, merangsang sel di sentral yang akhirnya meningkatkan kadar LH. Ini adalah yang bentuk PCOS yang obes. Namun kalau bentuk yang PCOS yang slim, ini lebih ke arah hiperandrogennya yang diinisiasi oleh peningkatan kadar LH. Ini yang sejak awal. Sehingga pada pasien-pasien nanti kalau kita mendapatkan datang, dok saya gangguan perdarahannya kalau saya tidak minum obat
golongan progestin tidak haid, wah ini berarti amenorrhea sekunder ini. Kemudian dok, saya mendapatkan keluhan jerawat dan sebagainya, kita sudah bisa mendiagnosis tersebut. Maka kalau kita mendapatkan slim, kita yang lebih awal tidaklah memberikan obat-obat golongan insulin sensitive agent. Ini berbeda kalau kita mendapatkan yang obes. Kita lebih ke arah kita cek dulu saja bagaimana AMH-nya, bagaimana LH-nya. Kalau kadar LH di atas 10, maka opsi yang memungkinkan adalah laparoscopic ovarian drilling. Tentu pemahaman yang berkaitan dengan slim PCOS dan obesitas PCOS ini yang harus kita pahami dengan baik. Apakah pada pasien-pasien yang PCOS yang slim nanti tidak memerlukan metformin atau insulin sensing agent? Tentu kalau pada tahapan tertentu hiperandrogen pun nanti bisa akan menyebabkan resistensi insulin, maka kita pun juga bisa memberikan gabungan pasca laparoskopi ovarian drilling karena kadar LH-nya tinggi, bisa kita kombinasi dengan metformin pasca LOD-nya. Ini juga sudah saya jelaskan secara singkat tadi. Selanjutnya adalah ini juga bagaimana yang obes dan obes. Kalau obes itu lebih ke arah insulin resisten, insulin dan kadar LH normal. Kemudian kalau non obes adalah kadar LH yang meningkat. Hal yang baru yang menginisiasi munculnya sindroma ovarium polikistik adalah dysbiosis usus. Ini nanti insya Allah penelitiannya Dr. Seto, S3-nya, di mana asal mulanya karena pola hidup yang tidak sehat, diet yang berlebihan, maka akan menimbulkan gut dysbiosis, yaitu munculnya beberapa mikroorganisme yang akhirnya membuat permeabilitas yang ada di usus tersebut terganggu, terbentuk like, terbentuk semacam locus minoris sehingga terjadi translokasi dari kuman tersebut yang akhirnya mengaktifasi dari sistem imun, memunculkan resistensi insulin dan akhirnya hiperandrogen. Nah, tentu kalau yang berkaitan dengan gut dysbiosis ini sebagai pemicunya, maka selain pemberian obat-obat golongan insulin sensitizer agent, juga bisa kita berikan prebiotik, probiotik, atau synbiotik. Synbiotik itu adalah gabungan antara prebiotik dan probiotik. Dan hal yang baru juga bahwa bukan saja bahwa orang-orang obesitas itu merupakan inflamasi kronis, tetapi PCOS tersebut setelah terjadi resistensi insulin, hiperandrogen, dan obesitas, maka akan terbentuk chronic inflammation yang dengan beberapa biomarker-biomarkernya yang akhirnya juga bisa menyebabkan PCOS. Ini yang dua konsep baru selain gut dysbiosis, bahwa PCOS itu juga disebabkan oleh karena inflamasi. Diagnosis saya pikir sudah tidak ada masalah, cuman tetap walaupun itu jarang, kita harus menyingkirkan kemungkinan seperti penyakit-penyakit tiroid, kongenital adrenal hiperplasi maupun hiperprolaktinemi. Hingga pada waktu awal kita mendiagnosis PCOS, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan ini. Juga ada beberapa penyakit-penyakit seperti kehamilan, amenorrhea hipotalamik dan lain-lain tetap harus kita singkirkan sehingga kita tidak dengan mudahnya saja mengatakan bahwa ini adalah PCOS. Manajemen yang paling penting adalah tergantung spesifik dari setiap individu apa yang dikeluhkan. Pasien PCOS datang dengan gangguan menstruasi, apalagi saat dia masih gadis, tentu akan beda pendekatannya dengan pasien yang perdarahan yang sudah berkeluarga, yang tentu seringkali menginginkan punya anak. Jadi penanganannya sangat tergantung dari keluhan atau yang diharapkan dari pasien tersebut itu apa. Nah, hal yang paling penting seringkali kita, Bu, turunkan berat badannya 5%, turunkan 10% tanpa kita memberitahu bagaimana cara menurunkan berat badan tersebut, bagaimana diet yang harus diasup, apakah yang harus dihindari,
dan bagaimana bentuk olahraga yang disarankan. Ini yang mungkin harus kita sampaikan dengan jelas, sehingga memang menurunkan berat badan pada orang-orang yang overweight, obesitas itu tidak mudah. Pendekatan yang baik, komunikasi yang baik, ikut merasakan bahwa kesulitan-kesulitan menurunkan berat badan itu juga perlu kita rasakan. Jadi yang berkaitan dengan diet tentu kita harus menghindari yang kaya akan fiber atau serat, kemudian dengan menghindari yang lemak jenuh dan yang kadar glikemiknya rendah, dan juga kita juga harus menghindari makanan-makanan yang di olahan, yang karbohidrat, yang olahan yang seringkali malah meningkatkan kadar glikemik tersebut. Exercise yang perlu kita sarankan adalah kita lihat, kalau yang kemungkinan exercise-nya lari, itu berarti vigorous exercise, kita cukup 100, untuk 75. Yang moderate itu adalah 150 yang moderate, artinya jalan cepat pagi. Berapa lama? Ya, kira-kira kalau kita mempermudah, Bu, silahkan olahraga 5 hari dalam 1 minggu, istirahat 2 hari dengan lama 30 menit. Itu insya Allah akan tercapai dalam 1 minggu 150 menit, karena 5 kali 30 150. Dan kalau orang lari cukup 3 kali dalam 1 minggu dengan kira-kira sekitar 30 menit juga. Nah, ini yang lebih terperinci lagi, bagaimana kita menghindari makanan olahan dari karbohidrat, dari tebu, kemudian juga yang jagung yang mungkin asalnya tidak cukup tinggi kadar glikemiknya, tetapi kalau diolah itu akhirnya menjadi rendah. Nah, berat badan, kita juga kalau perlu, kita perlu menghitungkan kepada ahli gizi, berapa sih berat badan sekian ibu tersebut harus asupan kalorinya. Kalau asupan kalorinya 2.300 dan berat badan ingin dipertahankan, kita harus defisit 200, kira-kira 2.100 kilokalori per hari. Tetapi kalau kita ingin menurunkan berat badan yang setengah kilogram per minggu, maka defisitnya harus 500, jadi kira-kira 1.800 kalau 2.300 targetnya. Dan kalau kita ingin menurunkan 1 kilo, maka defisitnya harus 1.000, kira-kira 1.300. Dan kita juga disarankan untuk meningkatkan fibers atau serat, kemudian kita memilih makanan dengan kadar glikemik yang rendah dan meningkatkan protein. Karena protein akan merangsang rasa kenyang. Baik, ini adalah pengobatan kalau fertilitas. Kita sudah tahu bersama bahwa first line treatment-nya apa, kemudian untuk obat-obat first line treatment-nya apa. Dulu clomiphene citrat, sekarang letrozole. Tetapi clomiphene citrat, metformin masih bisa digunakan sebagai first line treatment, bahkan gonadotropin. Tetapi dalam pelaksanaan ini jangan lupa, untuk kita melakukan suatu pemeriksaan, adakah faktor-faktor yang menyebabkan infertilitas yang lainnya. Jadi yang sederhana seperti HSG, apakah ada gangguan di tuba fallopinya atau tidak, pemeriksaan spermatozoon. Jadi kita tidak boleh fokus pada PCOS-nya saja. Ternyata kita sudah kasih apa-apa, ternyata tuba fallopinya buntu. Kita sudah kasih macam-macam yang terkait dengan PCOS-nya, ternyata azoospermi. Jadi walaupun IVF itu di third line treatment, tetapi kalau ada faktor absolut seperti azoospermi, tuba fallopinya buntu, maka kita bisa melakukan lebih awal atau pada lini pertama untuk IVF. Ini adalah metformin, saya pikir saya lanjutkan saja. Cuman kami ingin menekankan yang seperti yang tadi kami sampaikan, ini adalah data penelitian, ternyata bahwa untuk metformin itu tidak saja berfungsi atau memberikan kegunaan kepada pasien-pasien yang obesitas, pasien-pasien yang kurus pun ternyata ini menunjukkan suatu perbaikan dari beberapa parameter LH, estradiol, total testosteron, free androgen index maupun progesteron menunjukkan perbaikan. Jadi di sini kita nanti akan lebih bisa menempatkan metformin bukan pada first line-nya untuk kasus-kasus yang slim, tetapi untuk berikutnya apabila kita sudah melakukan terapi yang lain. Ini adalah laparoscopic open drilling, tadi juga saya singgung.
Ini adalah yang mungkin slide kedua sebelum terakhir. Jadi di sini adalah kita perlu membedakan pada saat awal apakah berat badan pada pasien PCOS tersebut normal atau overweight. Kalau overweight maka kita harus menyarankan berat badan diturunkan terlebih dahulu atau bersama-sama. Kapan kita belum mengobati medisinal pada pasien-pasien PCOS yang obes? Apabila BMI-nya lebih dari 35. Kita hindari saja untuk pengobatan. Apakah itu pakai clomiphene sitrat, letrozol, gonadotropin, itu baru kita berikan kalau upaya menurunkan BMI-nya sudah di bawah 35. Sebab biasanya kalau masih di sekitar 35 ke atas, maka respon terhadap pemberian obat-obat induksi ovulasi kurang memberikan kemanfaatan. Nah, ini beberapa sudah kita kenal juga bagaimana letrozol ternyata bisa lebih baik daripada clomiphene sitrat. Juga selain mencegah untuk kehamilan gemeli, juga letrozol tidak mengganggu di endometriumnya sehingga bisa meningkatkan angka keberhasilan kehamilannya. Untuk IVF sudah kami bahas di era sebelumnya, dan sebagai suatu kesimpulan bahwa lifestyle masih tetap menjadi hal yang perlu kita tekankan pada pasien-pasien dengan PCOS. Metformin juga menurunkan kadar serum androgen pada obes, pada slim juga demikian, sehingga kita perlu pada penataan selanjutnya penggunaan ini kita berikan dengan pemahaman yang baik terhadap patofisiologinya. Laparoskopi organ drilling kita juga bisa memberikan bukan saja untuk memberikan drilling pada resting follicle-nya, tetapi juga untuk mendiagnosis apakah ada kelainan-kelainan yang lain, dan dietary mikronutrien juga diperlukan, obat-obat antioksidan, probiotik, prebiotik, dan vitamin D. Vitamin D pun juga bisa menunjukkan perbaikan karena pada kasus-kasus yang diduga oleh karena gut dysbiosis, vitamin D mampu memperbaiki permeabilitas dari usus. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih waktunya, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.